Shalom jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi. Saya saat ini sedang ada di USA, di kota Chino Hills. Saya sedang menantikan kelahiran cucu yang kedua. Tapi sementara itu saya ada di kota di mana kami sedang mengalami hampir total lockdown. Di mana saudara kami tidak bisa banyak keluar dan kondisi bisnis yang sangat saudaraku memprihatinkan. Kondisi yang sangat-sangat berat. Kita hidup di masa yang amat sukar, saudara. Nah, karena itu melalui video ini, saudara, saya ingin menyampaikan bagaimana sebagai orang percaya kita bersikap, saudara. Dan bagaimana kita bisa bertahan di masa yang sukar ini. Kita tetap tegar di masa yang sukar. Karena itu, saudara, hari ini saya mau menyampaikan prinsip-prinsip dari firman Tuhan yang nanti bisa dipakai di dalam ibadah-ibadah, di komsel-komsel, di kompak-kompak, selama dalam masa di mana kita harus beribadah di tempat-tempat yang saudaraku secara pribadi ataupun secara kelompok kecil. Nah, karena itu saudara, saya akan mengambil hari ini firman Tuhan dari kitab Yudas, di mana ketika orang Yahudi sedang mengalami penderitaan yang berat karena aniaya, karena kesulitan ekonomi, karena kesulitan sosial yang ada, saudaraku. Mereka harus bertahan, tetap tegar di masa yang sukar. Nah, karena itu saya mengambil, saudaraku, hari ini dari kitab Yudas ini. Nah, kita akan lihat dulu, saudara, pertama apa tujuannya. Ya, ada masa yang sukar di akhir zaman. Kalau kita baca di dalam Alkitab, tujuannya, saudaraku, yang paling utama adalah ya supaya, saudaraku, terjadi pemisahan antara kambing dengan domba, antara, saudaraku, lalang dengan gandum, murid yang sejati dengan murid palsu. Saudaraku, di dalam Yudas dikatakan pada akhir zaman, ya kalau kita baca di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, katanya sebab ya mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudara, pada akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek, ya, dan mereka ini pemecah belah gereja. Mereka hidup tanpa Roh Kudus. Jadi ini bukan berbicara orang yang di luar sana, tetapi di dalam kalangan kita sendiri, di dalam gereja. Nah, Tuhan mau memisahkan antara, saudaraku, orang Kristen sejati dengan orang Kristen yang palsu. Sebab itu, saudara, saya percaya kita tidak mau menjadi orang Kristen yang palsu. Kita tidak mau, saudaraku, menjadi seperti yang dikatakan tadi. Nah, karena itu, saudara, kalau kita benar orang Kristen sejati, apa yang harus kita lakukan di masa yang sukar ini? Nah, di dalam firman Tuhan ini, saudara, dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24, Alkitab memberikan kita 5 hal yang harus kita lakukan agar kita, saudara, bisa tetap ya bertahan di masa yang sukar. Kita boleh, saudaraku, ya tegar di masa yang sukar. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat 5 langkah atau 5 hal ini, saudara. Yang pertama, saudaraku, ya dikatakan dalam ayat yang ke-20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Yang pertama katanya, bangun ya diri kita, saudara, di atas iman yang paling kudus. Artinya apa iman yang paling kudus? Iman yang paling kudus ini kalau kita lihat di ayat yang ketiga, saudara, di situ dikatakan ya bahwa telah disampaikan kepada kita ya supaya kita mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi, saudara, itulah iman yang paling kudus. Artinya apa, saudara? Ajaran-ajaran Yesus
yang disampaikan kemudian melalui rasul-rasul atau pengajaran rasul-rasul. Nah, ini dasar iman kita yang menyelamatkan. Saudara, kita harus pertahankan ya iman kita yang paling kudus itu, yaitu dengan kita mempertahankan pengajaran Yesus, pengajaran rasul-rasul. Ya, ini berbicara tentang doktrin-doktrin yang dasar yang sangat penting. Siapakah Allah? Allah Tritunggal. Hati-hati dengan ajaran yang tidak percaya Allah Tritunggal. Ya, siapakah Yesus? Yesus adalah Allah 100%, manusia 100%. Ya, dan saudara, siapakah Roh Kudus? Dan kemudian saudara, ajaran tentang keselamatan. Ya, kemudian ajaran tentang manusia ciptaan yang baru. Nah, ini penting saudara. Ini ajaran-ajaran Yesus dan rasul-rasul yang telah disampaikan kepada kita, harus kita pertahankan ya, dan kita harus percaya, jangan menyimpang. Hati-hati, karena pada akhir zaman ini akan ada bidat-bidat yang menyimpang dari ajaran itu saudara. Dan itu menyesatkan. Kalau saudara menerima ajaran yang salah itu, saudara akan disesatkan. Saudara tidak akan bertahan di tengah masa yang sukar ini. Pertahankan iman yang paling kudus itu. Bangun diri kita. Nah, kata bangun saudara di sini itu bisa berarti pribadi, bisa berarti saling membangun. Dua-duanya benar. Ya, makanya bahasa Inggris kata kamunya itu jamak, ya. Jadi saudara, sebenarnya artinya kita harus bangun diri kita atas dasar iman yang paling kudus itu dengan cara saling membangun, saudara. Jadi ini nggak sendiri, kita perlu saling membangun di tengah masa yang sukar. Ketika kita saling kumpul, saling membangun, saudara, kita dikuatkan. Kita nggak akan lemah, kita nggak akan luntur, kita nggak akan terseret dan akhirnya murtad, saudara. Ya, tapi kita akan bertahan. Kita nggak akan, saudara, ketakutan. Banyak orang hari-hari ini sedang ketakutan, saudara, akan virus corona, ketakutan tentang kesulitan-kesulitan yang dialami. Tapi ketika iman kita kuat, saudaraku, iman mengalahkan ketakutan. Karena musuh ketakutan adalah iman. Jadi harus kita punya iman yang kuat, saudaraku, maka kita nggak akan takut. Ya, itu yang pertama, saudaraku. Nah, kita perlu sungguh-sungguh praktekkan langkah ini. Nanti kita akan perdalam poin per poin, saudaraku, dalam ya pengajaran-pengajaran selanjutnya. Nah, sekarang yang kedua, saudara, ya bagaimana kita tetap tegar di masa yang sukar. Nah, yang kedua, saudara, dikatakan berdoalah di dalam Roh Kudus, ya, sebab dikatakan berdoalah di dalam Roh. Ayat yang ke-20 bagian B. Nah, saudara, ini berkaitan dengan iman. Iman datang dari firman yang kita dengar, ya. Tapi juga, saudaraku, iman diteguhkan lewat berdoa dalam Roh. Nah, apa artinya berdoa dalam Roh? Berdoa dalam Roh adalah berdoa yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Roh Kudus adalah pendoa syafaat di dalam diri kita. Dia menuntun kita supaya dia berdoa di dalam kita, saudara. Melalui Yesus kepada Bapa. Sehingga, saudaraku, dia bersyafaat lewat kita. Karena itu kita harus berdoa di dalam Roh. Ya. Pada akhir zaman, saudara, Tuhan mau kita praktek berdoa di dalam Roh. Nah, berdoa dalam Roh itu salah satunya, bukan segala-galanya. Salah satunya adalah berdoa dalam bahasa Roh. Ya, sebab ketika kita berdoa dalam bahasa Roh, kita dipimpin oleh Roh, dan Roh kita yang berdoa di dalam tuntunan Roh Kudus. Wow, saudara-saudara, menurut riset, saudara, ini sudah terbukti. Ketika kita berdoa dalam bahasa Roh, saudara, maka kita membangun iman kita. Bukan hanya membangun iman kita, saudara, tapi riset membuktikan bahwa orang yang berbahasa Roh, saudara, maka imun sistem tubuhnya itu naik 30-40 kali. 30-40%, ya.
Dan ini saudaraku akan menolong kita ketika kita sering berbahasa roh, saudara. Saya percaya imun sistem kita kuat dan kita nggak akan bisa diserang oleh saudaraku coronavirus. Ya, kenapa? Karena imun sistem kita dibangun kuat. Bahasa roh, ketika kita saling berbahasa roh, saudara, berdoa. Ya, Alkitab bilang kita mendoakan orang-orang kudus. Jadi kalau semua orang kudus berdoa pakai bahasa roh, kita sedang, saudaraku, mendoakan, saling mendoakan dalam roh yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga orang kudus kuat mengalami, saudaraku, tantangan-tantangan di masa yang sukar ini. Jadi mari kita praktekkan berdoa dalam roh. Nah, saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, kita lanjutkan. Dikatakan, saudaraku, di dalam ayat 21a, ya, peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Nah, saudara, ini penting. Ya, di masa yang sukar ini, mari kita terus hidup dalam kasih Allah dan pelihara diri kita dalam kasih itu, saudara. Karena kasih itu mengalahkan ketakutan. Kasih mengusir ketakutan. Orang yang, saudaraku, mengasihi dia nggak takut. Ya, makanya kalau saudara takut belum sempurna dalam kasih. Ya, jadi coba renungin terus, kasih Tuhan tuh besar terhadap kita, saudara. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Ketika kita renungkan ini, kita nggak takut. Ya, ada sebuah kesaksian gereja mula-mula, saudara. Ya, pada tahun abad yang keempat, saudaraku, yaitu di kota Kaisaria, terjadilah, saudaraku, sebuah bencana yang sangat mengerikan. Setelah terjadi perang, kemudian kelaparan, kota itu mengalami wabah penyakit seperti coronavirus ini, saudara. Di mana orang pada mati, wabah itu membunuh begitu banyak orang. Akhirnya orang-orang yang tidak percaya, orang-orang pagan, penyembah berhala, mereka semua kabur dari kota itu, lari, meninggalkan orang-orang sakit. Keluarganya ditaruh di luar rumah, dibiarkan mati. Tidak ada yang peduli, saudara. Mayat bergelimpangan semua, ya, kena penyakit yang mewabah. Orang tidak percaya kabur semua. Tapi yang heran, saudara, menurut laporan Eusebius, penatua di kota Kaisaria, orang Kristen tinggal, saudara. Enggak ada yang lari, tinggal. Mereka, saudaraku, tidak takut sama wabah penyakit itu. Mereka bahkan angkutin mayat-mayat itu. Mereka, saudaraku, pelihara orang-orang yang sakit, kasih makan. Mereka sendiri sedang menderita, saudaraku, tapi mereka memberi. Dan hal itu, saudara, membuat orang-orang begitu tersentuh hatinya, saudara. Saudaraku, ada juga orang Kristen yang meninggal, ya, tapi kebanyakan mengalami mujizat. Mereka tidak kena virus itu atau wabah penyakit itu, saudara. Dan yang luar biasa, tercatat dalam sejarah, oleh karena perbuatan orang Kristen yang penuh kasih, yang melayani orang-orang lain yang menderita, saudara. Oleh karena itulah, maka kerajaan Romawi akhirnya memeluk agama Kristen, saudara. Wow, seluruh kerajaan Romawi memeluk agama Kristen karena dari, saudaraku, perbuatan orang Kristen yang penuh kasih itu. Saudara, mari di tengah situasi kita mengalami, saudaraku, ya, penderitaan, kesukaran ini, kita jangan egois, jangan pikirin diri sendiri. Mari kita hidup penuh kasih Allah sehingga, saudaraku, kita bisa memperhatikan orang-orang yang menderita, orang-orang lain seperti gereja mula-mula. Nah, kemudian, saudara, selanjutnya, bukan cuma itu, katanya nantikanlah rahmat Tuhan yang akan datang itu. Ini ayat 21b. Saudaraku, kita mesti menantikan, ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang membawa rahmat buat orang yang tidak percaya, saudara. Tuhan Yesus datang membawa hukuman yang mengerikan, ya, hukuman karena pemberontakan manusia, kejahatan manusia. Tetapi bagi orang yang percaya,
bagi kita Tuhan datang membawa rahmat, di mana saudaraku belas kasihannya ya membawa kita saudaraku supaya kita boleh diselamatkan, dan kita saudaraku mengalami ya kedatangannya, di mana itu menjadi pengharapan yang besar. Kedatangan Tuhan saudara menjadi pengharapan. Ketika kita ada pengharapan, Tuhan pasti datang, takut itu hilang. Kita akan sanggup bertahan di masa sukar. Karena orang yang punya pengharapan, orang itu saudaraku akan punya saudaraku daya tahan. Dan dia akan mampu mengatasi kesulitan apapun dalam hidupnya. Nah selanjutnya saudaraku, supaya kita bisa ya saudara hidup menantikan rahmat Tuhan yang akan datang itu, maka yang terakhir kita mesti tunjukkan belas kasihan kita ya kepada siapa aja. Kalau saudara baca ayat 22 sampai ayat 23 ya, kita mesti tunjukkan belas kasihan pertama kepada orang-orang yang ragu-ragu, artinya orang yang saudaraku lemah imannya. Nah makanya kita jangan saudara menghakimi. Kalau ada saudara kita yang lemah imannya, dia juga ikut takut ya menghadapi coronavirus, jangan dihakimi. Tapi kita saudaraku kuatkan dia, kita teguhkan dia ya, supaya orang yang ragu-ragu saudaraku, orang yang lemah imannya dikuatkan. Kemudian siapa lagi yang kita mesti tunjukkan belas kasihan? Orang yang tercemar katanya. Orang yang jatuh, orang yang terikat dalam dosa di masa sukar ini. Ada orang yang gak bangkit-bangkit, saudaraku, sulit. Ya, nah kita mesti tolong dia. Tapi katanya jangan terlibat dalam dosanya. Kita tapi angkat dia, lepaskan dia dari keterikatan, ketercemaran itu saudara. Nah, tapi bukan hanya itu yang terakhir saudara. Ya, saya tambahkan ayat di mana saudaraku ya tujuan kedatangan Tuhan ya, Matius 24 ayat yang ke-14. Kita lihat saudaraku, Tuhan datang untuk supaya saudaraku menjemput tuaian dia yang terbesar ya. Tuhan mau saudaraku bangsa-bangsa ya diselamatkan ya. Karena itu saudara, ketika situasi ini datang, mari kita jangan fokus saudaraku takut, dikuasai oleh takut akan virus corona ini. Tetapi ini kesempatan untuk kita memenangkan jiwa. Karena Matius 24 ayat 14 bilang saudara, ini tanda kedatangan Tuhan. Yaitu Injil harus diberitakan kepada, Injil kerajaan harus diberitakan kepada segala suku bangsa. Menjadi kesaksian, barulah tiba kesudahannya. Saudara, mari kita jangan takut mendengar kabar-kabar ini. Tuhan bilang jangan takut, tapi fokus menuai jiwa-jiwa saudara. Fokus untuk menginjili, memenangkan orang-orang yang terhilang. Dan lewat itu saudara, kita siap tetap tegar di masa sukar. Tuhan memberkati saudara.